saya lihat belimbing sayur di sini ingin terlihat pintar dan berwibawa seperti AHY. Makanya dia pakai kacamata kungfu panda. Tapi aura pelongok-pelongoknya itu nggak bisa hilang. Nggak ada isinya, bingung, kosong tuh ini. Anak ini adalah anak haram konstitusi. Wes, dasarnya dari mula ini anak haram konstitusi, artinya anak yang melanggar begitu dahsyat konstitusi. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wagub, Pak Bupati, ini saya senang sekali bisa mampir ke desa ini. Tadi ke Joko Lure, ini Bagio Lure, dan tadi masukannya Pak untuk masalah apa tadi? Wakil Presiden Bung Karno adalah Muhammad Hatta. Pak Harto wakil presidennya Sultan Hamengkubuwono. Habibie wakil presidennya ada Malik. SBY wakil presidennya Yusuf Kala mengambil alih masalah-masalah ekonomi, dan SBY anggap dia percaya tuh. Karena misalnya bayangin, wakil presiden Prabowo adalah Gibran. Jauh betul jarak konseptual dia tuh. Saya kritik itu, walaupun saya berteman dengan Pak Prabowo, tapi saya masih kritik keadaan semacam itu. Kita uji nanti apakah dalil saya bisa ditumbuhkan di dalam era hari-hari ini, ketika semua orang sibuk dengan skincare. Saya lihat wakil presiden kita bagi-bagi skincare, padahal dia nggak butuh skincare. Yang dia butuh adalah brain care. Kekurangan otak, kekurangan akal, itu yang ada di kita tuh. Kan kita mesti uji lebih dari awal. Jadi kenapa kita mesti bicara begitu? Karena pada akhirnya yang kita sebut sebagai public policy adalah kapasitas berpikir dari pejabat publik. That's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh golongan warga masyarakat Indonesia yang melek politik semenjak awal, yang sadar politik semenjak awal, yang sadar bahwa anak ini memalukan negara. Negara sebesar ini, wakil presidennya itu celingak-celinguk. Wakil presiden itu begitu wajahnya itu, Bung, bingung. Wajahnya itu bingung. Enggak ada isinya, bingung, kosong tuh ini. Anak ini adalah anak haram konstitusi. Wes, dasarnya dari mula ini anak haram konstitusi, artinya anak yang melanggar begitu dahsyat konstitusi. Apa anunya, kedudukannya kalau begitu? Roboh kan? Ini maaf, golongan yang cengok, Bung. Ya, ini istilahnya anak-anak muda. Cengok itu gambaran wajah Gibran. Cengok sekali, tidak tahu apa-apa. Anak ini tidak membaca, tidak punya frame berpikir tentang apa yang mesti dilakukan kalau orang ngomong begini. Dia punya frame. Kalau ini kan tidak, Bung. Anak nggak sekolah, percuma kita ngomongin anak nggak sekolah. Namun anak yang nggak sekolah ini dijunjung-junjung begitu rupa oleh orang tuanya karena nggak tahu malu. Orang tuanya harusnya tahu malu, Bung. Aduh, saya malu punya wapres yang sekarang ini. Sangat malu. Karena apa? Sekolahnya nggak jelas. Entah SMP, entah cuma SMA juga nggak kelar katanya. Kok bisa jadi wapres ya? Memang KPU ini keplek. KPU ini sudah pinter ya, tak dibilang goblok ya nggak goblok, dibilang bego nggak bego, dibilang pinter ya memang pinter sebenarnya. Cuma sudah hati nurani sudah nggak ada. Profesor di kampus top Singapura sebut MDIS ini tak keluarkan ijazah pendidikan Gibran, hanya setara kelas 1 SMA. Memalukan. Harusnya cepat. Kembali lagi bersama saya di channel video ini, teman-teman. Kita sudah melihat Gibran tidak cocok jadi wakil presiden negara kita.
Nah, Indonesia OTW nggak ada harga dirinya mempunyai seorang wapres seperti ini. Nggak rela benar aku dapat wapres kayak begini. Negara besar begini dapat wapres diolok-olok. Ini wakil presiden otaknya tidak mengerti masalah kenegaraan, linglung. Ini orang pinter juga anak SD. Bukan cuma rakyat yang malu, tapi Prabowo yang lebih malu. Digagah-gagahin, ya tetap pelongo-pelongo. Kalau aku malu, mundur ngaca dong. Sekeluarga kok sama ya, tetap alias tak tahu malu. Yang nyuruh Gibran jadi wapres itu goblok. Di negeri ini nggak ada orang cerdas. Wapres macam apa seperti itu? Memalukan sekali. Asli pelongo-pelongo. Udahlah, buat malu saja wapres ini. Mending mundurkan diri saja jadi wakil presiden negara Indonesia. Pak Prabowo sudah buang saja si Gibran. Nggak ada artinya yang ada dihujat oleh rakyat. Saya perhatian, presiden direndahkan harga kualitas wakilnya. Wapres kecamatannya miring ke kiri kayak anak-anak. Kalau MPR diam, presiden harapan rakyat copot wapres itu sudah tahun lebih masih bapak SM anak ini tidak tuntas-tuntas. Wapresnya pelongo-pelongo memalukan, nggak ada wibawanya sama sekali. Yang nggak punya malu itu bapaknya, anaknya tinggal menjalankan perintah bapaknya. Sudah kelihatan dengan jelas dari mimik wajahnya orang yang pintar, cerdas, brilian dibanding dengan orang yang nggak cerdas, otak kosong, pelongo-pelongo kayak orang idiot, celingak-celinguk. Mau disetting kayak apapun yang tetap aja kelihatan sekali. Reduksi obatnya masih terlihat. Apa betul yang berotak punya wapres kosong? Ibarat bangkai dimasak, apapun tetaplah bangkai. Saya salah sendiri, sudah tahu wapres sama bapaknya, rakyat sudah tidak suka, masih saja pelongo-pelongo. Mau dibawa kemana negara ini? Ya Allah, wapres kok nggak nyambung pula. Aturan punya inisiatif, mengundurkan diri. Hancur Indonesia ini dipimpin penjabat yang tidak memiliki integritas dan wawasan sempit, sehingga memalukan ditonton di dunia internasional. Negara sebesar Indonesia punya wapresnya, kalau wapresnya kayak sekau. Kalau ditanya sama masyarakat ternyata bingung kasih jawaban. Pikirannya memalukan. Memang pantas dihargai pelongo-pelongo kayak kurang ekstasi jadi wakil presiden. Lihat nek mau muntah. Mundur saja, tidak layak jadi wakil presiden Gibran ini. Apa Prabowo tidak malu dapat wakilnya begitu? Mungkin karena orang jiwa walau pelongo-pelongo tidak bermasalah. Menghina akal sehat bangsa Indonesia. Wakil presiden paling menjijikan dan memalukan. Kualitas tidak ada. Waduh, Pak Prabowo itu ndak nyadar ya punya wapres kayak gitu. Kok dipakai Pak Jokowi, ndak tahu malu anak, ndak ngerti apa-apa kok dipermen. Semoga segera diganti kalau pengen Indonesia maju. Rocky Gerung jujur banget bicaranya apa adanya. Wakil presiden terbaik sedunia kok kata pendukungnya. Gibran diomongin terus sama rakyatnya, tapi kok nggak risih, nggak malu, nggak prihatiin, nggak respon. Mestinya yang normal otaknya waras terus mundur diri. Wakil presiden yang sangat memalukan ini benar-benar tidak cocok jadi wakil presiden Indonesia. Segera diganti. Gimana ini Bung Rocky, tanggapanmu tentang Gibran? Saya malu semalu-malunya punya wapres pasangannya juga Pak Prabowo ini. Kadang-kadang ada juga orang yang nggak tamat SMA, yang pandai berbicara dan pengetahuannya ya enggak lumayan, tapi ini benar-benar pelongo-pelongo banget. Pembawaan lahirnya sudah banget ya, nggak bakal berubah, tetapi begitu. Semua masyarakat sudah kecewa, tugas negara hanya diwakilkan kepada anak SD. Nah sekarang ini hasilnya. 2% malu-malu Jokowi. Jokowi tak punya urat malu. Gibran mirip Bung Karno tapi kok pelongo-pelongo. Yang menjadi wapres Gibran itu kesalahan KPU, MK.
DPR itu semua harus bertanggung jawab. Si Jokowi enggak mikir anaknya itu sekolahnya rendah. Si Gibran enggak suka baca, mau pinter gimana orang enggak suka baca. Senangnya baca komik, tapi anehnya si Jokowi anaknya dijadikan wakil presiden. Enggak mikir gitu akhirnya ya plongo-plongo. Aduh Gibran kok plongo-plongo, tidak ada wibawa sedikit pun. Ketua parpol penguasa lainnya, tolonglah kami rakyat sangat malu dengan plongo-plongo orang ini. MPR dan DPR memang nggak bisa lihat ya wakil presiden seperti ini, katanya orang pintar tapi nggak paham nilai seorang memimpin, bikin malu negara ini. Semoga sadar dan jujur untuk menilai seorang pemimpin Indonesia agar ada harga diri bangsa Indonesia. Ya, biarkan dicaci memang para pembenci menuju ke keluarga Pak Jokowi. Dimanapun selalu diawasi terus-menerus. Apapun yang dilakukan di mata pembenci memang nggak pernah benar, salah terus-menerus. Sebetulnya siapa sih yang paling berwenang menentukan kualitas calon pemimpin negara di negeri ini? Kalau hasilnya seperti ini, berarti yang berwenang menentukan perlu dipertanyakan. Prabowo sama Gibran sama aja, tidak jauh beda. Prabowo berjuang buat rakyat supaya sejahtera, sedangkan Gibran berjuang buat termul dan kroninya. Apa ya beda? Setiap lihat wapres kok jadi perut. Wah, pelongo-pelongo kok jadi wakil presiden. Kira-kira Pak Prabowo apa tidak malu ya? Ya, bapaknya anak nggak ada bedanya. Siapa yang mempromosikan anak yang kualitas seperti ini? Apakah ibu dan bapaknya? Atau ada orang yang permain di punggung? Tenang Pak Prabowo, saya tidak punya ijazah SMA, kok bisa ya saya jadi wapres? Ini kalau disimpan di sawah cocok sekali buat nakutin burung dan tikus biar nggak makan padi. Coret saja dari sejarah Indonesia bahwa dia pernah jadi wapres, sangat memalukan. Skill dan kemampuannya sudah sangat jelas terlihat kebenarannya, setelah dipikirkan jadi kepikiran. Anda masih ingat nggak dulu waktu mau maju wali kota Solo ada orang yang ditanya bagaimana Gibran? Dan orang itu mengatakan lebih bermutu Gibran. Dosa apa negeri, kenapa selalu ribut dan masalah? Dulu bapaknya, sekarang presidennya sudah bagus tapi lagi nggak imbang wakilnya, nggak jelas, ini lagi masalah. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini teman-teman, terima kasih.